Assalamualaikum. Baik, sebelum Ibu buka pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian untuk merapikan tempat duduk terlebih dahulu. Ayo, sekarang yang merasa kurang tinggi boleh duduk di depan ya, isi barisan depan terlebih dahulu. Kemudian bagi yang merasa lebih tinggi boleh bertukar dengan temannya. Sudah? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Alhamdulillah. Oke, sekarang ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Di sini. Oh iya. Ketua kelas boleh dipimpin anggotanya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran selanjutnya, Ibu ingin mengecek daftar kehadiran kalian dulu. Pada hari ini siapa yang tidak hadir? Nur Fadila. Nur Fadila. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Sakit. Ya. Oke, kita berdoa terlebih dahulu untuk teman kita Nur Fadila yang lagi sakit pada hari ini. Semoga pada pertemuan selanjutnya bisa ikut untuk mengikuti proses belajar seperti hari ini. Langsung saja, sekarang Ibu ingin sedikit bercerita tentang kodok yang tuli. Ada yang tahu ceritanya? Tidak. Ya sudah. Sekarang Ibu harap kalian untuk mendengarkan, menyimak terlebih dahulu. Perhatikan, ya. Ya. Oke, Ibu simpan dulu ini. Ceritanya seperti ini. Perhatikan ya. Pada suatu hari ada seekor katak yang tuli atau kurang dalam pendengarannya. Nah, katak tuli ini selalu diejek atau sering dibully lah, bahasa kita yang sering dibully oleh teman-temannya karena dia sangat kurang dalam mendengar. Nah, pada suatu hari juga di desanya katak ini terdapat sebuah kompetisi, yaitu kompetisi untuk melompati tebing, begitu. Nah, syaratnya adalah setiap peserta harus dilumuri oleh oli badannya agar tidak bisa menempel pada tebingnya. Nah, langsung saja saat lomba, nah banyak yang mengikuti lomba loncat tebing ini, termasuk si katak tuli ini. Nah, karena memang tebingnya sangat tinggi, banyak peserta yang menyerah karena merasa kurang mampu untuk melewati tebingnya. Nah, akan tetapi si katak ini tetap ingin bisa gitu, ingin melampaui tebing ini. Padahal di sana banyak peserta yang menyorakinya atau menjatuhkan si katak ini dengan ukapan-ukapan yang tidak bagus. Contohnya, sudahlah kamu tidak akan bisa gitu. Sudahlah, menyerah saja. Nah, akan tetapi si katak tetap mencoba sehingga si katak ini bisa melewati si tebing yang tinggi ini. Nah, karena ketuliannya ini, si katak tidak mendengar apa yang dikatakan oleh penonton yang melihatnya. Nah, di sini kita dapat mengambil pelajaran dari cerita yang Ibu sampaikan tadi.
Kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita ambil dalam cerita yang Ibu sampaikan tadi? Ada Tidak yang boleh tahu? mengejek. Ya, tidak boleh mengejek. Terus, ya boleh. Siapa? Fauzia? Ya, benar. Setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan. Kemudian ada lagi? Ya, bisa. Ronald? Oh iya, benar. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan dapatlah ia. Ya, benar. Seperti mafudot yang Ibu ketahui, yaitu manjada wajada. Begitu. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Ya, betul. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, apa kalian semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Semangat! Ya, lagi ya, apa kalian semangat? Semangat! Oke, semangat. Nah, sekarang Ibu punya beberapa kartu. Bentar. Kartu-kartu ini yaitu tentang pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, Ibu akan membaginya kepada kalian karena di sini terdapat 3 jenis, tiga macam. Jadi Ibu ingin kalian membuat kelompok dengan mencari jenis yang sama dengan apa yang ada di dalam kartu kalian. Mengerti? Mengerti? Oke, sekarang Ibu bagikan ya. Ya. Nih. Ya. Silakan yang duduknya di depan bisa dibagikan ke belakang. Bisa. Ya. Sudah dapat semua? Sudah. Oke, sekarang buka kartunya dan teliti apa tulisannya. Kemudian setelah itu kalian mencari teman sekelompok kalian yang sama jenisnya dengan tulisan yang ada di kartu kalian. Mengerti? Mengerti. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk meneliti kemudian mencari kelompoknya. Ya. Ya, silakan. Sudah? Sudah. Oke, sekarang Ibu ingin tanya kelompok 1. Ini Ibu namain kelompok 1 ya. Ya. Kelompok 1, kenapa kalian kumpul jadi satu kelompok? Ya. Betul. Karena kelompok ini semuanya ya jenisnya fiil mudhari. Iya, betul, fiil mudhari. Terus kelompok 2. Kenapa kalian berkumpul menjadi satu kelompok? Ya, boleh. Karena fiil mudhari'nya kemasukan huruf lam. Ya, boleh. Kelompok 3. Ibu ingin bertanya, kenapa kalian berkumpul menjadi satu kelompok? Karena fiil mudhari'nya kemasukan huruf la. Ya, bolehlah. Nah, sekarang setelah Ibu mengetahui jawaban dari kalian dari 3 kelompok ini, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran apa? Tahu tidak? Tidak. Ya sudah, langsung saja Ibu akan beritahu. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang lam nafi dan la nahiyah. Ada yang pernah mendengar tentang pembelajaran ini? Tidak. Oh tidak, belum? Oke, nanti akan Ibu bahas. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu kalian terlebih dahulu tujuan apa yang akan kalian dapat dalam mempelajari materi ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat mendeskripsikan makna dari lam nahiyah dan lam nafi dan la nahiyah. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat mengetahui perubahan antara lam nafi dan la nahiyah. Kemudian peserta didik dapat mengetahui tanda-tanda apa saja yang terdapat dalam fi'il mudhari, lam nafi dan la nahiyah. Kemudian peserta didik dapat memberikan
dua contoh dari masing-masing fi'il mudhari, lam nafi, dan la nahiyah. Kemudian peserta didik dapat membedakan antara lam nafi dan la nahiyah, begitu. Kemudian peserta didik juga dapat menginformasikan secara lisan tentang gambar yang sesuai dengan struktur kalimat. Nah, struktur apa yang sedang kita pelajari ini, yaitu lam nafi dan la nahiyah. Kemudian peserta didik dapat membuat kalimat yang sesuai dengan struktur kalimat. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu melengkapi kalimat dengan struktur kalimat. Begitu. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tentang cakupan materi yang akan kita pelajari. Yaitu yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang pengertian dari lam nafi dan la nahiyah. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang tanda-tandanya, perubahannya dari fi'il mudhari. Kemudian setelah dimasuki lam nafi dan setelah dimasuki la nahiyah. Kemudian kita akan mengetahui tentang perbedaan lam nafi dan la nahiyah. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang gambar yang sesuai dengan struktur kalimat, begitu. Langsung saja, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang materi kita pada hari ini, yaitu lam nafi dan la nahiyah. Begitu. Semuanya masih pada fokus? Masih. Oke, sekarang Ibu ingin menguji kefokusan kalian. Coba semuanya berdiri. Oke, berdiri. Sudah? Sudah. Oke, sekarang Ibu ingin memberikan kalian tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk semangat bagaimana? Tahu bagaimana? Tapi ini dalam versi bahasa Arab. Nah, coba semuanya perhatikan Ibu. Semuanya ikuti kata-kata Ibu ya. Ya. Oke, sekarang tepuk hamasah. Ha, ma, sah. Hamasah. Semuanya paham? Paham. Ayo, sekarang semuanya berdiri mengikuti. Bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Ha, Ma. sah. Hamasah. Betul. Semangat kan? Semangat. Oke, langsung ke materi ya. Ya. Nah, sekarang materi kita hari ini adalah lam nafi dan la nahi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang lam nafi dan la nahi, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Ada yang tahu? Tidak. Pada lupa pasti ya. Iya. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang dilakukan atau fi'il yang dilakukan atau fi'il yang sedang dilakukan, begitu. Nah, fi'il mudhari ini memiliki tanda-tanda berupa apabila disandarkan dengan domir ana, anta, huwa, hiya, dan nahnu, maka di akhir kalimat akan berharokat domah. Ingat ya, ini rumusnya. Kemudian apabila fi'il mudhari ini disandarkan dengan domir huma, hum, anti, kemudian antuma, kemudian antum, di akhir kalimat ini akan ada tambahan huruf nun, begitu. Nah, kemudian semuanya sudah paham dulu? Sudah paham? Sudah? Oke, itu tadi patokannya ya, yang fi'il mudhari. Nah, sekarang kita ke lam nafi. Nah, lam nafi ini adalah lam
yang berarti belum. Lam yang berarti belum ya, lam nafi. Nah, lam nafi ini apabila disandarkan dengan domir. Tunggu sebentar, sebelumnya lam nafi ini bisa dipakai oleh semua domir. Bisa dipakai oleh domir, bisa dipakai oleh goib, bisa dipakai oleh mutakalim, bisa dipakai oleh muhotob. Nah, lam nafi ini, tanda-tanda lam nafi ini apabila disandarkan dengan domir ana, kemudian anta, kemudian huwa, hiya, dan nahnu, maka di akhir kalimat itu akan berharokat sukun, begitu. Nah, kemudian lam nafi ini apabila disandarkan dengan domir anti, kemudian huma, hum, kemudian antuma, antum, maka di akhir kalimat akan membuang nun. Nih, contohnya ya. Tadi contohnya yang apabila lam nafi disandarkan dengan ana, anta, huwa, hiya, dan nahnu, contohnya akan seperti ini. Apabila fi'il mudhoreknya taktubu, maka apabila dimasuki dengan lam nafi akan menjadi lam taktu. Nah, yang tadinya di akhir kalimatnya berharokat domah, setelah dimasuki oleh lam nafi menjadi harokatnya sukun, begitu. Kemudian contoh dari apabila lam nafi disandarkan dengan anti, huma, hum, kemudian antuma, antum, maka di akhir kalimat akan dibuang nunnya. Nih, contohnya yang pertama adalah dari fi'il mudhari adalah misalnya takulina. Nah, setelah dimasuki oleh lam nafi menjadi lam takuli karena nun matinya harus dibuang, begitu. Kemudian yang ketiga adalah apabila lam nafi ini disandarkan dengan domir antuna dan huna, maka di akhir kalimatnya akan tetap seperti fi'il mudhari. Contohnya dalam fi'il mudhari'nya adalah taktubna. Nah, ketika dimasuki oleh lam nafi akan menjadi lam taktubna. Nah, masih tetap kan seperti fi'il mudhari. Semuanya sudah paham dengan apa yang Ibu terangkan sampai saat ini? Paham. Paham? Paham. Oke, lanjut ke pembahasan yang ketiga. Yang ketiga adalah la anahiyah. Nah, kalian harus mengetahui terlebih dahulu, la nahiyah ini hanya bisa dipakai oleh domir muhotob. Ada yang tahu domir domir muhotob? Iya benar, domir muhotob. Ada yang tahu semuanya tentang domir muhotob? Tidak. Tidak? Tidak. Lupa ya? Iya. Nah, oke, Ibu akan mereview kembali. Domir muhotob ini adalah domir yang dipakai untuk orang kedua. Nah, siapa saja yang termasuk domir muhotob? Yaitu anta, kemudian anti, kemudian antuma, kemudian antum, kemudian yang terakhir adalah antun. Nah, jangan lupa ya. Ini kalian sepertinya harus banyak-banyak murojaah. Iya. Siap? Siap. Nah, langsung saja Ibu contohkan. Nah, karena lam nafi ini, karena la nahiyah ini sama seperti lam nafi tanda-tandanya, hanya saja yang dibedakan la nahiyah ini hanya bisa dipakai oleh domir muhotob saja. Sedangkan apabila lam nafi ini bisa digunakan untuk semua domir, begitu. Contohnya, apabila fi'il mudhari'nya misalnya taktubu. Nah, setelah dimasuk taktubu, domirnya anta. Setelah dimasuki la nahiyah, maka akan berubah menjadi la taktub. Betul. Nah, contohnya apabila fi'il mudhari'nya berupa contohnya apa ya?
la takulina misalnya. Nah, kemudian setelah ini domirnya anti, takulina. Kemudian setelah dimasuki la nahiyah, maka akan menjadi la takuli begitu. Kemudian contoh yang terakhir adalah apabila fi'il mudhari'nya adalah takulna, maka apabila dimasuki la nahiyah menjadi la takul. Nah, tetap ya. Semuanya paham sampai sini? Paham. Oke, nih supaya lebih memahamkan, Ibu punya tulisan. Nah, tulisan ini ada yang tahu ini jumlah apa? Tidak. Kelompok 1 tidak? Coba kelompok 2 tahu nggak ini jumlah apa? Iya, benar. Ini adalah fi'il mudhari atau fi'il mudhari biasanya. Nah, coba kita baca bareng-bareng. At-tilmidhu yadhabu ilal madrasati. Ayo, 1, 2, 3. At-tilmidhu yadhabu ilal madrasati. Nah, ini kan fi'il mudhari. Nah, bagaimana apabila fi'il mudhari ini kemasukan oleh lam an-nafyi? Ada yang tahu? Oke, kelompok 2 boleh? Ya, betul. 100 untuk kelompok 2. Nah, apabila fi'il mudhari tadi kemasukan oleh lam nafyi akan berubah menjadi at-tilmidhu lam yadhhab ilal madrasati. Begitu. Ya. Terus bagaimana apabila fi'il mudhari ini akan dimasuki oleh la nahiyah? Ada yang tahu? Ya, boleh kelompok 1. Ya, benar. Harus dirubah dulu domirnya menjadi domir. Iya, domir anta. Jadi kalimatnya seperti apa? Iya, 100 untuk kelompok 1. Anta la tadhhab ilal madrasati. Ya. Seperti yang Ibu perhatikan sampai saat ini, sepertinya kalian sudah mengerti ya anak-anak. Sudah mengerti? Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah sudah. Oke, sekarang lanjut. Ibu ingin mengetes kepahaman kalian nih. Karena kemarin kita sudah mempelajari tentang mufrodat, kalian pasti tahu ini apa? Apa? Iya, benar. Orang yang sedang puasa. Benar. Kalau misalnya ini, sebentar. Ini ada yang tahu ini apa? Orang yang sedang berdoa. Bahasa Arabnya apa? Iya, betul. Pintar. Coba sekarang buat kalimat. Pasti pada bisa nih. Buat kalimat tentang murid perempuan ini sedang berdoa setelah sholat. Coba, ada yang bisa? Coba angkat tangan. Iya, boleh. Muhammad, boleh. Coba dicoba. Iya, 100 buat Muhammad, pintar. Tadi Muhammad jawab, at-tilmizatani tad'uwani ba'da sholati. Ya, coba sekarang ada yang bisa merubah kalimat yang tadi Muhammad buat dimasuki oleh lam nafi. Ada yang bisa? Oke, kelompok 1 boleh. Siapa? Ronald mau coba? Oke. Jadi seperti apa, Ronald? Iya, betul. Jadi at-tilmizatani lam tad'u. Ya, nunnya kemana? Nunnya dibuang. Lam tad'u ba'da sholati. Ya, pintar. Udah paham ya? Udah. Udah paham, bener udah paham. Udah.
Oke, sekarang Ibu pengen ngetes lagi nih, sekali lagi ya. Coba ini apa? Ini lagi apa nih? Lagi sholat. Lagi sholat. Bahasa Arabnya sholat apa? Masih ingat kan? Coba kelompok 3 apa? Iya, pintar, yusolli. Coba buat kalimat dari gambar ini pakai fi'il mudhari tadi ya. Coba kelompok 2. Iya, betul. At-tilmidhu yusolli. Ini mau sholat apa? Mau sholat apa? Ya, zuhur ya. Ya, at-tilmidhu yusolli zuhra jama'atan fil masjid. Coba kelompok 1 rubah menjadi rubah. Kemudian masukkan lam nafi di dalamnya. Ayo, kelompok 1. Ya, boleh. Siapa? Aisyah? Boleh. Ya, betul. At-tilmidhu lam yusolli ya zuhra jama'atan fil masjid. Coba Ibu pingin tanya, kenapa setelah dimasuki lam nafi ya yang terakhir ini menjadi hilang nih? Karena kalimat pertamanya adalah yusolli. Yusolli ada la-nya di akhir kalimat. Kenapa setelah dimasuki lam nafi ya yang di akhir kalimat ini menjadi hilang? Kenapa? Ada yang tahu? Tidak. Ya, boleh. Ya, Aisyah boleh jawab lagi? Iya, benar. Karena setelah dimasuki lam nafi atau la nahiyah, harfu ilatnya ini akan dibuang. Begitu. Ya, pintar. Sekarang sudah paham semua ya? Sudah. Ibu punya beberapa permainan. Kalian harus mengikuti. Coba perhatikan Ibu. Sudah perhatikan? Sudah. Oke. Sekarang Ibu punya permainan nih. Permainannya adalah tinggi rendahnya nada. Jadi supaya kita tidak hanya pada pelajaran ini tidak hanya tahu tentang tarokibnya saja, tapi hafal juga tentang apa yang kita pelajari hari ini. Ya, anak-anak ya. Ya. Harus semangat ya. Ya. Oke, yang salah nanti harus jawab pertanyaan Ibu. Yang kurang semangat juga harus jawab pertanyaan Ibu nih. Coba kalau misalnya tangan Ibu ke atas, berarti kalian suaranya harus kencang. Sedangkan kalau tangan Ibu lebih ke bawah, berarti suara kalian harus lebih pelan. Paham sampai sini? Paham. Oke, Ibu tes. Yang kalimatnya adalah yang di depan ini. At-tilmidhu yusolli zuhra jama'atan fil masjid. Coba sekali dulu ikutin. At-tilmidhu yusolli zuhra jama'atan fil masjid. Ayo kalian. At-tilmidhu yusolli zuhra jama'atan fil masjid. Betul. Udah pada hafal kan? Udah. Nah, sekarang Ibu ingin ngetes pakai tangan Ibu nih. 1, 2, 3, lihat. At-tilmidhu jama'atan fil masjid. Coba perhatikan lagi. At-tilmidhu yusolli zuhra jama'atan fil masjid. Kurang kencang. At-tilmidhu yusolli zuhra jama'atan fil masjid. Pintar. Coba lagi. At-tilmidhu jama'atan. Kelompok 1 nih. Kelompok 1. Coba kelompok 2. At-tilmidhu yusolli zuhra jama'atan fil masjid. Lagi. At-tilmidhu yusolli zuhra jama'atan fil masjid. At-tilmidhu yusolli zuhra jama'atan fil masjid. Kelompok 3. Coba. At-tilmidhu yusolli zuhra jama'atan fil
masjid. Kurang semangat. Coba. At-tilmizu yusolli zuhra jama'atan fil masjid. At-tilmizu yusolli zuhra jama'atan fil masjid. Oke. Nah, teman-teman, gimana ini? Kelompok 1 tadi salah. Gimana? Apa hukumannya? Ya, suruh menjawab soal ibu ya. Coba kelompok 1. Coba masukkan lam nafi dalam kalimat yang ibu beri. Aisyah takulina ruzza. Oh, gini. Aisyah takulina arruza fi sobahi. Coba masukkan lam nafi di dalamnya. Coba yang paling depan, Dito, coba. Boleh jawab. Iya, betul. Aisyah lam takuli arruza fi sobahi. Ya, pintar. Seperti yang ibu perhatikan sampai saat ini kalian sudah paham ya. Sekarang ibu ingin kalian berkumpul lagi menjadi dua kelompok ya. Coba kelompok 2 ini dibagi menjadi 2 lagi ya, mengikuti kelompok 1 dan kelompok 3. Sudah? Sudah. Oke, di sini ibu ada beberapa gambar anak-anak. Nih, sebentar. Oke. Nih, di sini ibu ada beberapa gambar. Beberapa gambar, ibu akan bagikan kepada kalian. Nah, tugas kalian adalah menulis kelompok 1 ini, menulis gambar ini menggunakan fi'il mudhari yang kemasukan lam nafi. Sedangkan kelompok 2 membuat kalimat dengan menggunakan fi'il mudhari yang dimasuki oleh la an-nahiyah. Paham semuanya? Paham. Oke, nih ibu bagikan ya. Sudah dipegang semuanya? Sudah. Gambar-gambar yang ibu beri? Sudah. Oke. Sekarang ibu beri kalian waktu untuk berdiskusi. Kemudian kalian tulis jawabannya itu kan ibu bagikan bersama kertasnya ya. Kalian boleh tulis jawabannya di bawah gambarnya. Kemudian setelah itu kalian maju ke depan untuk memberitahu jawabannya ya. Memberitahu apa yang kalian tulis ke teman-teman kalian. Paham semuanya sampai sini? Paham. Oke, sekarang boleh kalian teliti dulu gambar apa itu. Kemudian kalian buat menjadi jumlah. Oke? Oke. Nah, sekarang ibu akan berkeliling untuk memantau proses belajar kalian secara berkelompok. Silakan. Mengerti ini kelompok 1? Mengerti. Oke. Sekarang kelompok 2 mengerti? Mengerti. Paham. Oke, silakan. Sudah selesai? Sudah. Oke, ibu ingin kelompok 1 dulu. Perwakilannya boleh maju ke depan. Silakan. Ya. Nah, coba dilihatkan ke teman-temannya ya. Oke, sekarang ibu ingin siapa ini? Ronald ya. Ronald membacakan jawaban dari kelompok 1 kepada teman-teman supaya teman-temannya tahu jawaban kelompok 1 benar apa salah. Coba sini ibu bantu. Coba yang gambar pertama. Gambar pertama soal apa ini? Tentang apa? Tentang puasa. Coba dibaca jawabannya. Jawaban nomor 1. Mana jawaban nomor 1? Ini. Oh, ini jawabannya. Boleh dibaca. At-talamizu lam yasumu fi syahri ramadhani. Coba ibu tanya teman-teman semua,
Jawaban dari kelompok 1 benar apa salah? Iya, pintar, benar. Coba. Kemudian gambar nomor 2. Gambar nomor 2-nya itu tentang minum. Apa bahasa Arabnya itu? At-tilmidu lam yasumu. Nomor 2. Itu nomor 1. At-tilmidu lam yasrob. Lam yasrob. Alma. Ya. Nah, jawaban dari kelompok 1 nomor 2 adalah at-tilmidu lam yashrob alma. Benar apa salah? Iya, betul. Coba jawaban ketiga. At-tilmiza tulam taqra. Apa at-tilmizatu? Lam taqra Al-Quran. Nah, jawaban nomor 3 adalah at-tilmizatu lam taqra al-Quran. Betul. Ya, terima kasih kelompok 1. Boleh duduk. Terima kasih Ronald. Sama-sama. Coba sekarang kelompok 2. Boleh memberi Ibu ini gambarnya saja. Ya, biar cepat ya. Ibu bacakan. Kelompok 2 dapat gambar ini. Gambar apa ini? Ibadah ya. Bahasa Arabnya apa kelompok 2? Iya ya, budu. Karena ini banyak jadi ya budu. Nah, betul. Ya, kelompok 2 ini memakai domir antum ya. Jadi antum la ta'budu al-asnama. Benar apa salah? Kelompok 1, benar apa salah? Benar. Coba sekarang gambar kedua adalah gambar orang berdoa. Gambar orang berdoa. Jawabannya adalah benar. At-tilmidhani tad'una ba'da sholati. Kalau misalnya ini jadi antuma la tad'u ba'da sholati. Benar. Terus gambar yang ketiga adalah orang yang tilmizah lagi sholat ya. Jawabannya adalah at-tilmizatu. Bukan. Jawabannya adalah anti la tusolli. Anti la tusolli duhro jama'atan fil masjid. Boleh. Betul. Oke anak-anak, setelah Ibu memperhatikan sampai detik ini, ternyata kalian sudah memahami tentang pelajaran yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, sekarang tahap akhir adalah Ibu ingin kalian merangkum materi ini. Tidak apa-apa secara lisan saja. Coba Ibu ingin setiap kelompok memaparkan rangkumannya. Coba sekarang Ibu berikan kalian waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kemudian nanti salah satu dari kalian berdiri untuk menyebutkan rangkuman dari masing-masing kelompok. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke, silakan. Sudah? Sudah. Oke, coba Ibu ingin tahu rangkuman dari kelompok 1. Apa kelompok 1? Iya, bisa. Sudah lumayan lengkap. Coba sekarang Ibu ingin tahu rangkuman dari kelompok 2. Silakan. Coba jika bisa lengkapi rangkuman yang tadi kelompok 1 sudah paparkan. Coba. Ya, salah satunya saja. Iya, benar. Alhamdulillah kalian sudah paham ya. Tadi juga sudah bisa merangkum. Terima kasih untuk semua murid-murid Ibu yang sudah berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran hari ini.
Bagi yang masih diam-diam aja, Ibu harap pembelajaran pada minggu selanjutnya harus ikutan aktif, harus lebih aktif. Dan yang sudah aktif harus lebih lagi. Paham? Paham. Oke. Sekarang Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat. Amin. Oke anak-anak, jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya Ibu ingin kalian mengerjakan latihan soal itu yang ada di buku ya. Coba kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 10. Ibu ingin kalian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke, masih semangat sampai akhir. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa, pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya adalah tentang tema Al-Hifadzu 'alal Bi'ah. Jadi, Ibu harap kalian mempersiapkan mempelajari terlebih dahulu tentang pelajaran yang akan dipelajari pada minggu yang akan datang. Begitu anak-anak. Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.